welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi ya. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana menjadi guru yang profesional. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana UKIN PPG tahun 2020 untuk mahasiswa PPG dalam jabatan. Tahun di 2020 itu ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait ujian kinerja pendidikan profesi guru. Yang pertama itu adalah guru-guru di sini atau mahasiswa PPG mengumpulkan portofolio, kemudian akan mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara atau LPTK. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah mengenai portofolio. Mungkin Bapak Ibu semua biasa mendengar istilah portofolio atau sering melaksanakannya di sekolah. Nah, kita lihat ya. Jadi portofolio pada bidang pendidikan itu adalah portofolio berarti sekumpulan dari karya-karya mahasiswa yang terkait dengan performa tertentu yang merupakan asesmen alternatif dan autentik untuk melengkapi tes. Jadi di sini portofolio yang dikumpulkan oleh mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 itu akan mengisi form yang ada pada website yang disediakan oleh pihak penyelenggara yang kemudian akan dinilai oleh masing-masing asesor terkait dengan portofolio yang telah dikumpulkan. Kemudian untuk penilaian portofolio itu sendiri ada yang pertama adalah terkait dengan pengembangan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Yang kedua itu adalah penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Jadi yang pertama ini terkait dengan bagaimana guru-guru itu menyiapkan dirinya, atau dengan kata lain bagaimana mengembangkan kemampuan baik dari segi pedagogik, asesmen, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu guru-guru itu mengumpulkan semua kelengkapan dokumen yang akan menjadi penilaian yang dilakukan oleh asesor. Nah, untuk video kali ini saya akan lebih membahas mengenai komponen pertama dari bagian kedua tadi. Nah, untuk batas waktu bukti portofolio itu sendiri, jadi di sini untuk PPG dalam jabatan itu karya selama 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi akan dihitung mulai dari pelaksanaan PPG dalam jabatan itu. Jadi Bapak Ibu itu harus melihat batasan waktunya supaya nanti ketika akan dinilai oleh asesor itu akan setidaknya akan memperoleh nilai yang mendekati maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah PPG Prajab, jadi karya selama menjadi mahasiswa PPG. Kemudian yang ketiga itu diatur dalam panduan portofolio itu sendiri. Jadi ada beberapa yang terkait dengan di luar dari yang saya sebutkan yang poin 1 dan 2 tadi. Nah, untuk portofolio UKM PPG itu sendiri komponen 1 di sini guru-guru atau Bapak Ibu guru mahasiswa PPG dalam jabatan itu akan mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa ini telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Komponen kedua itu adalah telah melaksanakan pencarian informasi baru. Kemudian untuk komponen 3 itu sendiri, jadi komponen 1 dan 2 ini guru-guru akan diminta untuk mengupload semua bukti-bukti dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan dan pelaksanaan pencarian informasi baru.
Nah, untuk komponen 3 itu sendiri adalah telah melaksanakan refleksi diri, kemudian komponen 4 itu adalah telah melaksanakan inovasi. Jadi untuk khusus video kali ini saya akan lebih kepada komponen 1 tadi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan publikasi selama kurun waktu 2 tahun dan pada saat tercatat sebagai mahasiswa dalam jabatan tahun 2020 yang lalu. Jadi komponen 1 ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Kemudian tulisan ilmiah populer. Nah, untuk rubrik komponen 1 itu sendiri, jadi ada beberapa di sini akan dilihat terkait dengan yang pertama. Kemudian untuk rubrik komponen 1 sendiri, penilaian dilakukan per tiap kegiatan. Jadi mulai dari publikasi di jurnal internasional, publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2, kemudian publikasi di jurnal ber-ISN. Kemudian untuk komponen 5, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, kemudian laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, karya ilmiah best practice di jurnal atau proceeding internasional, dan karya ilmiah atau best practice di jurnal proceeding nasional. Jadi yang ke-9 itu karya ilmiah atau best practice di jurnal proceeding provinsi. 10 tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional. Dan yang ke-11 tulisan karya ilmiah populer di media massa provinsi, kabupaten, web resmi yang bukan blog. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kalau bisa mulai melihat atau meninjau di kampus-kampus mana yang memiliki jurnal bereputasi Sinta 1, Sinta 2 yang terindeks Scopus dan sebagainya, karena masing-masing dari poin ini memiliki angka kredit yang berbeda-beda, ya nanti kesemuanya itu akan diakumulasikan sebagai penilaian untuk komponen 1. Nah, untuk komponen 2 sendiri nanti akan saya sampaikan kembali ya. Jadi tetap kunjungi ya channel saya untuk bagaimana penilaian di komponen 2 terkait dengan pencarian informasi baru.